Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada pada saat ini. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat pagi ini, menyambut hari baru anugerah Tuhan. Senang sekali kembali menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara lewat saat teduh pagi ini, edisi Sabtu 6 Juni 2020. Seperti biasa, kita mengambil waktu teduh sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran Tuhan sebelum kita memulai berbagai aktivitas kita hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi yang indah ini kami mengucap syukur kepadamu, menikmati hari baru anugerah-Mu. Kami mempersiapkan diri kami untuk melanjutkan segala rutinitas kehidupan kami hari ini. Namun sebelum kami melakukan semuanya, kami rindu untuk duduk sejenak, merenungkan firman kebenaran-Mu. Biarlah dari firman-Mu kami memperoleh pengetahuan baru bagaimana kami harus menjalani kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami untuk kami jalani dalam hari-hari anugerah-Mu. Biarlah kami tidak menyimpang dari jalan-jalan kebenaran-Mu, melainkan senantiasa berjalan sesuai kehendak-Mu menjalani hidup ini. Bersabdalah kepada kami melalui hamba-Mu ini, kami siap semua mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan akan kita renungkan pada pagi hari ini. Saya pilih dari kitab Yosua pasal 1 ayat 7 sampai pada ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9. Firman Tuhan demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, berbahagialah kita sekalian yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, terlebih ketika kita memelihara firman ini dan menghidupinya. Amin. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan sebuah tema, klaim milik pusaka. Klaim milik pusaka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kata klaim atau mengklaim itu lazim digunakan pada suatu pengakuan kepemilikan terhadap sesuatu yang kita anggap bahwa itu adalah milik kita. Ketika kita mengklaim sesuatu yang kita anggap itu milik kita, biasanya orang lain meminta sesuatu bukti kepada kita bahwa apakah benar itu adalah milik kita? Apa buktinya bahwa saudara berhak atas barang ini atau tanah ini atau atas rumah ini dan lain-lain sebagainya? Jika barang itu adalah hasil pemberian orang lain, maka orang yang memberikannya kepada kita
akan memberikan sebuah tanda bukti bahwa Dia telah menyerahkan hal itu kepada kita, supaya ketika kita hendak mengklaim barang itu, kita sudah punya bukti yang bisa kita perlihatkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel sebagai milik pusaka, bahkan sebelum bangsa Israel menduduki tanah itu. Kini milik pusaka pemberian Tuhan itu sudah berada di depan mata. Namun sayangnya, pemimpin mereka yakni Musa harus mengakhiri perjalanannya sesaat sebelum mereka menduduki negeri itu. Dan Musa harus digantikan oleh pemimpin baru yakni Yosua. Tongkat estafet kepemimpinan ini kini telah jatuh ke tangan Yosua. Namun tugas ini bukanlah tugas yang mudah bagi Yosua. Yosua akan mengemban tugas yang sangat sulit dan berat, karena dia akan menggantikan pemimpin yang besar seperti Musa. Tetapi meskipun demikian, Tuhan memperlengkapi dan menyiapkan Yosua dengan tugas ini. Proses yang dialami menjadi abdi Musa selama ini ternyata adalah merupakan cara Tuhan untuk memperlengkapi Yosua. Di awal kepemimpinan Yosua ini, setelah Musa meninggal, Allah meneguhkan Yosua dengan firman-Nya. Berkali-kali Tuhan mengatakan kepada Yosua dalam pembacaan kita tadi, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Tuhan mengerti keterbatasan manusia, apalagi untuk menghadapi rintangan yang teramat besar yang sudah menanti di depan. Umat-Nya tidak akan sanggup tanpa kekuatan yang dari Tuhan. Karena itu, andalan satu-satunya adalah Tuhan. Maka milik pusaka itu hanya dapat diklaim dengan ketaatan iman kepada Tuhan. Keberhasilan hanya dapat diraih dengan tunduk kepada perintah Tuhan, yakni ketetapan-ketetapan Taurat yang telah diberikan Tuhan kepada bangsa Israel itu melalui Musa. Tuhan katakan, "Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Dan janganlah lupa memperkatakan Taurat ini, serta renungkanlah itu siang dan malam." Renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati dengan melakukan segala yang Tuhan kehendaki, dan dengan demikian engkau akan berhasil. Di sini sangat jelas, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan menghendaki klaim kepemilikan Israel atas tanah pusaka hanya dapat diperoleh dengan ketaatan penuh kepada perintah Tuhan, bukan atas kepiawaian kepemimpinan Yosua, bukan atas kekuatan dari mereka sendiri. Hanya dengan mentaati yang difirmankan Tuhan, mereka akan beruntung. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan membuat kita bertindak hati-hati menjalankan roda kehidupan, sehingga kehendak Tuhan sajalah yang kita ikuti, bukan mengikuti berbagai kehendak yang lahir dari diri kita sendiri, ataupun kehendak-kehendak yang lain yang datang dari luar. Dialah Tuhan, Sang Pemberi milik pusaka itu, yang harus kita taati. Milik pusaka dapat ditafsirkan dengan berbagai hal yang Tuhan peruntukkan kepada kita dalam hidup ini, baik berkat materi, berkat kesehatan, berkat keturunan, terlebih milik pusaka yang kekal yang telah dianugerahkannya kepada kita melalui pengorbanan Kristus, yang pada akhirnya kita disebut sebagai pewaris kerajaan sorga. Renungkanlah Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Bukankah kita terkadang menjalani kehidupan ini untuk memperoleh apa yang kita inginkan dengan klaim yang salah? Terkadang kita bertindak dengan tidak berhati-hati,
Dan akhirnya kita menjerumuskan diri kita sendiri kepada hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan tak jarang banyak orang jatuh karenanya. Dan berkali-kali bangsa Israel gagal dalam perjalanannya oleh karena ketidaktaatan mereka kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan kepada mereka. Dan menurut saya, kisah-kisah itu teramat penting untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Karena kita di dalam menjalani kehidupan ini, seumpama perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, dan tanah perjanjian yang sedang kita tuju adalah kerajaan sorga. Tanah perjanjian yang sedang kita tuju adalah kerajaan sorga. Maka pengembaraan kita dalam dunia ini seumpama pengembaraan bangsa Israel sementara menuju tanah Kanaan. Kerajaan sorga itu sudah menjadi milik kita. Seperti bangsa Israel sebelum mereka sampai ke tanah perjanjian, Tuhan mengatakan, engkau akan memiliki tanah yang kuberikan kepadamu. Dan cara kita untuk mengklaim menjadi milik abadi kita adalah ketaatan kepada firman-Nya. Cara bangsa Israel untuk bisa mengklaim tanah pusaka yang telah diberikan oleh Tuhan kepada mereka adalah ketika mereka taat kepada kehendak Tuhan. Begitupun kita sekalian untuk mengklaim tanah pusaka kerajaan sorga yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mesti hidup dalam penuh ketaatan kepadanya. Dan begitupun dengan meraih berbagai kebutuhan-kebutuhan hidup kita di dunia ini. Tuhan menghendaki agar kita senantiasa berjalan dalam ketaatan kepadanya. Agar kita dapat bertindak hati-hati di dalam setiap jejak langkah juang kita. Sehingga setiap capaian-capaian kita akan membawa kita kepada keberuntungan yang bukan saja di dunia ini, tetapi terlebih kehidupan yang kekal. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kidung Jemaat 266, ada kota yang indah cerah, kita nyanyikan bersama. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, pagi ini kami bersyukur kepadamu. Kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu dalam saat teduh pagi ini. Kiranya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami dimampukan untuk menghidupi firman-Mu ini di dalam menjalani hari-hari yang Engkau masih anugerahkan bagi kami. Biarlah kami menjalani seluruh perjalanan kehidupan ini dengan penuh ketaatan kepadamu. Dan kami tidak menjalani kehidupan ini
dengan kehendak kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman pagi ini menjadi semangat baru bagi kami untuk menjadikan hati kami teguh, penuh semangat dan sukacita menjalani kehidupan selanjutnya. Terima kasih Tuhan, kami masih diberi kemungkinan untuk menikmati hari ini, hari anugerah-Mu. Setelah sepekan lamanya, Tuhan menyertai kami. Dan tiba pada akhir pekan hari ini, kami masih menikmati kehidupan yang adalah anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua yang telah kami lakoni dalam hidup kami yang telah kami lalui. Biarlah semua perjalanan kehidupan kami selama ini mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu sendiri. Pun hari ini, ketika kami mempersiapkan diri kami untuk menghadapi hari ini dengan berbagai rutinitas kehidupan kami, Tuhan berkati kami dan tuntunlah kami. Berilah kami hikmat-Mu, berilah kami kesehatan yang cukup untuk menjalani hari ini dengan sebaik-baiknya. Di kesempatan kali ini ya Bapa di sorga, kami datang kepadamu bersama-sama dalam iman, mendoakan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Secara khusus kami mendoakan Ibu Lena Ra'ba Arwan yang dalam beberapa hari ke depan akan menjalani kemoterapi. Ya Tuhan, Engkau berkarya melalui proses penyembuhan yang akan dihadapi oleh orang tua kekasih kami. Biarlah melalui kemoterapi ini menjadi alat di tangan Tuhan untuk saluran kesembuhan kepada orang tua kekasih kami. Kami juga berdoa untuk Mama Pius, Nyonya Yulita Rante yang saat ini lagi rawat di rumah sakit, dan juga anak kekasih kami Akira yang juga dirawat di rumah sakit saat ini. Kiranya Engkau ya Tuhan menghampiri mereka dalam kasih-Mu, menyembuhkan mereka melalui proses penyembuhan yang dilakukan di rumah sakit maupun oleh kehadiran segenap keluarga dan kami semua yang menopang dalam doa. Biarlah mereka senantiasa kuat dan teguh dalam iman dan pengharapan menjalani perawatan yang sementara dialami saat ini. Mungkin juga ada yang lagi sakit di rumah. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberikan kesembuhan yang sejati yang asalnya daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk berbagai-bagai pergumulan umat-Mu. Engkau tahu setiap keadaan kami, baik secara pribadi, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan kami, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Tuhan, topanglah kami, biarlah kami menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Mampukan kami untuk menghadapi setiap problem dalam kehidupan ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kelanjutan kehidupan kami, menjalani masa new normal yang akan kami jalani ke depan. Tuhan, mampukanlah kami dengan penuh hikmat dan bijaksana daripada-Mu untuk menjalani situasi yang baru ini yang Tuhan percayakan untuk kami jalani. Tuhan, tetap lindungi kami, sertai kami sekalian. Biarlah kami terlindungi dari penyebaran wabah virus corona ini, dan kami umat-umat-Mu senantiasa menjalani kehidupan dengan penuh sukacita, memuliakan Engkau. Penuhilah kami, seluruh perjalanan kehidupan kami dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah di dalamnya nama-Mu senantiasa kami puji dan kami permuliakan. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Sempurnakanlah kami yang datang berdoa kepada-Mu. Kami berdoa di dalam kasih Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perjumpaan kita pagi ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Melalui saat teduh, terima kasih telah mengambil bahagian merenungkan firman Tuhan dan menjadikan firman itu pedoman di dalam
menapaki hari-hari yang Tuhan masih percayakan bagi kita untuk kita jalani. Selamat berakhir pekan Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Tuhan memberkati. Salam kasih.